Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin wa sahabatihil akramin wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirunal muslimun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wasma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dari Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, agar kamu saling tolong-menolong, bekerja sama. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja perbuatanmu dan mengabarkan kembali apa saja pekerjaanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat Bapak-bapak, saudara-saudara undangan Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain dari alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi umur panjang, masih dapat menghirup udara segar. Mungkin sebagian saudara kita sudah ada yang meninggal dunia, sudah masuk ke liang lahat, tidak bisa pergi sholat Jumat. Kita juga alhamdulillah masih sehat. Sebagian saudara kita dirawat di rumah sakit, banyak selang-selang di tubuhnya, mungkin sakit karena COVID atau karena penyakit lainnya. Kita alhamdulillah sehat. Yang ketiga, kita masih dapat hidayah, sehingga kita dimudahkan Allah melangkah ke masjid, menunaikan sholat Jumat di tempat yang mulia ini. Karena banyak juga orang yang masih hidup, masih sehat, tapi tidak sempat ke masjid karena berbagai alasan. Kita alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita tinggalkan sejenak segala beban pikiran kita. Kita perhatikan beberapa firman Allah dan hadis Rasul-Nya. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah memanggil seluruh manusia, ya ayuhan nas. Apa tandanya ini? Bahwa Al-Quran ini bukan hanya petunjuk bagi orang beriman, bukan hanya hudal lil muttaqin, tapi hudal lin nas, petunjuk bagi seluruh manusia. Kalau bapak-bapak beli mesin cuci,
Itu ada buku petunjuk dari pabriknya. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Untuk apa itu buku petunjuk? Kalau mesin cuci akan selamat, tahan lama, pakailah mesin cuci itu sesuai dengan buku petunjuknya. Kita dikirim Allah ke dunia ini, tidak dibiarkan bingung. Dikasih buku petunjuk berupa Al-Quran. Kalau mau selamat di dunia dan di akhirat, ikuti buku petunjuk itu. Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kamu asalnya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua berasal dari Adam, keturunan Adam. Dan Adam asalnya dari tanah. Kalau kita dari sperma, dari saripati tanah. Kemudian Allah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sekarang di dunia ini lebih dari 125 bangsa. Ya, semua terhimpun dalam PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Dan bersuku-suku. Ini adalah kehendak Allah, kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Di Indonesia saja banyak suku. Ada suku Minang, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Dayak, ada Papua, ada Aceh, macam-macam. Di Sumatera Barat saja ada suku Tanjung, ada Caniago, ada Sikumbang, ada Koto, dan sebagainya. Tapi masing-masing itu bukan untuk berbangga-bangga dengan bangsa. Kemuliaan kamu di hadapan Allah bukan karena bangsa, bukan karena suku, tapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling patuh pada Allah, yang paling bertakwa. Bapak-bapak, kaum muslimin, kita di Indonesia mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam suku, bermacam-macam bangsa, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam adat budaya, tapi kita diikat oleh satu kesatuan, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebelum ada Bhinneka Tunggal Ika, Al-Quran sudah bicara bahwa kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan untuk berperang, bukan untuk menghina, tapi untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama. Yang paling mulia bukan karena suku. La fadla li arabiyyin alal a'jami illa bitaqwa, kata Nabi. Tidak ada kelebihan orang Arab dari non-Arab kecuali dengan bertakwa. Orang Arab boleh bangga, Nabi Muhammad orang Arab, tapi diutus untuk seluruh dunia. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib orang Arab. Tapi jangan lupa Abu Jahal pembangkang dan Abu Lahab juga orang Arab. Jadi setiap suku ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Maka yang paling mulia di antara kamu adalah bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan bangsa, tapi berdasarkan kepatuhan kepada Allah, ketakwaan. Takwa ini sudah masuk dalam bahasa Indonesia, sudah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Bahkan salah satu syarat untuk menjadi pejabat adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan kita menciptakan generasi yang bertakwa, berakhlak mulia, yang cerdas. Ya. Tetapi apakah itu takwa? Banyak arti takwa. Mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya. Tetapi dalam kesempatan ini, khatib akan menyebutkan 4 tanda orang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib. Apa tandanya orang Indonesia? Orang Indonesia punya tanda. Kalau kita orang Indonesia, tandanya apa? Pertama, bisa berbahasa Indonesia, hafal Pancasila, tahu Undang-Undang Dasar 45. Itu salah satu tanda orang Indonesia. Apa tandanya orang bertakwa? Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jalil. Merasa takut, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, Allah itu memang penyayang, pengasih, pemurah. Walaupun dosa kita sebanyak pasir di pantai,
tapi kalau kita minta ampun, bertobat, diampuni oleh Allah. Tapi jangan main-main. Inna azabi lasyadid. Azabku juga pedih. Jangan main-main dengan ajaranku. Kata Allah, azabku juga pedih. Kaum muslimin, salah satu tanda orang bertakwa, merasa takut dengan azab Allah. Azab kuburnya, azab nerakanya, bahkan ada azab di dunia. Merasa diawasi oleh Allah. Sekedar contoh, di zaman Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah yang sering keliling keluar masuk kampung melihat situasi rakyatnya. Pada suatu hari Umar bin Khattab bertemu dengan anak gembala yang sedang mengembalakan kambing yang banyak. Lalu Umar mencoba merayu anak gembala ini. Wahai anak gembala, kambingmu banyak sekali. Juallah agak 1 ekor, berapapun saya beli. Anak gembala yang tidak tamat SD, tidak S1, tidak S2, tidak S3, tidak profesor doktor, tidak menteri, tidak bupati, tidak wali kota, hanya mengembalakan kambing. Apa jawabnya? Wahai Tuan, ini bukan kambing saya tidak berhak menjual yang bukan milik saya. Lalu Umar mencoba, juallah 1 ekor, berapa saja saya beli. Tuanmu tidak akan tahu karena kambingmu sangat banyak. Kalau dijual 1 ekor tidak akan kelihatan. Apa kata anak gembala ini? Aina Allah? Di mana Allah? Allah melihat saya, Pak. Begitu kata anak gembala. Akhirnya anak gembala ini dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Coba mari kita belajar dari anak gembala. Merasa takut, merasa diawasi oleh Allah SWT. Kita di masjid ini diawasi oleh CCTV. Awas, jangan mencuri sepatu, jangan membobol kotak celengan. Anda diawasi dengan CCTV. Ya, kalau di kantor ada inspektorat, ada pemeriksaan dari inspektorat. Ada lagi apa? BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ada lagi apa? KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Sudah diawasi macam-macam. Tapi kalau tidak takut dengan Allah, uang rakyat dikorupsi juga. Bantuan sosial untuk masyarakat miskin disunat juga. Itu karena tidak merasa takut, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita merasa diawasi oleh Allah. Allah selalu bersama kita. Ini tanda orang bertakwa yang pertama. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, wal amal bitanzil, mengamalkan ajaran Al-Quran. Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi dipahami dan diamalkan. Al-Quran menyuruh kita sholat, menyuruh kita puasa, menyuruh berzakat, menyuruh menutup aurat. Apa yang disuruh Allah bukan untuk kepentingan Allah. Jangan ada yang bilang, Pak Ustadz, Allah berlaba sekarang. Kenapa? Banyak orang yang sholat, banyak yang berzakat, banyak yang menutup aurat, yang pergi haji antri. Tidak. Atau sebaliknya, Allah rugi sekarang. Banyak orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak berzakat, banyak yang membukakan aurat. Allah tidak rugi. Jika kamu berbuat baik, perbuatan baik untuk kamu. Jika kamu melanggar aturan Allah, bukan Allah yang rugi, kamu sendiri yang rugi. Al-Quran menyuruh kita berbayar zakat, kita bayar zakat. Bersedekah. Al-Quran menyuruh mengharamkan minum-minuman keras, khamar. Orang yang berakal sehat, punya hati nurani yang bersih, pasti bahwa semua yang dilarang Allah itu berbahaya bagi manusia. Maka minuman keras tidak boleh diminum. Menjualnya pun tidak boleh. Narkoba pun tidak boleh. Bukan untuk kepentingan Allah, untuk keselamatan manusia. Maka tidak wajar kalau kita ikut membolehkan minuman keras. Di samping bertentangan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang kedua, tanda orang bertakwa, mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga, yaitu waridho bil qalil, merasa senang, rela dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat, makan apapun enak, punya rumah, punya mobil. Tapi kalau dilihat ke atas, orang mobilnya 5. Ya, kita tidak bersyukur, lihatlah ke bawah.
Kalau kita punya mobil, mobil tua, lihat orang yang tidak punya mobil. Orang yang punya motor. Kalau kita punya motor, lihat orang yang punya sepeda. Kalau kita punya sepeda, lihat orang yang tidak punya sepeda, orang yang jalan kaki. Kalau kita cuma jalan kaki, lihat orang yang patah kakinya. Alhamdulillah kaki saya masih sehat. Jadi ucapkan alhamdulillah dalam keadaan bagaimanapun. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Ya, daripada kaya tapi ini tidak boleh, ini tidak boleh. Alhamdulillah kita sehat, kita diberi panjang umur, kita bisa taat. Yang keempat, jadi yang pertama tadi apa? Al-khawfu minal jalil, merasa takut dengan azab Allah. Yang kedua, wal amal bitanzil, mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga, warridho bil qalil, merasa syukur, senang dengan pemberian Allah, syukuri nikmat Allah. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang mau kamu dustakan? Sudah banyak nikmat Allah, syukuri, alhamdulillah. Yang keempat, wal isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari kematian. Ini tanda orang bertakwa, dia yakin bahwa dia bakal mati. Siapapun kita pasti mati. Gubernur, menteri, polisi, tentara, jaksa, ustadz, mati semua. Tidak ada yang tidak mati. Jangan bangga dengan sehat, karena untuk mati tidak ada syaratnya harus sakit. Kadang-kadang yang sakit di rumah sakit tidak juga mati-mati, yang sehat mati mendadak. Maka orang bertakwa mempersiapkan diri untuk hari kematian. Bapak-bapak, orang Minang suka merantau. Merantau dia ke Bandung, merantau dia ke Jakarta. Sukses jadi orang kaya di rantau. Dia kirim uang ke kampung setiap bulan. Untuk apa? Untuk hari tua. Saya besok akan pulang kampung. Terbangun juga rumah di kampung, rumah mewah. Kita di dunia ini bukan kampung kita. Paling lama hidup di dunia kata Nabi, rata-rata inna a'mara ummati ma baina sittin wa sab'ina aman. Umur umatku rata-rata antara 60 dengan 70. Ada yang 80? Ada. Ada yang umurnya 90? Ada. Ada yang 100? Ada. Ada yang umurnya 150? Tidak ada. Kita akan pulang kampung. Di mana kampung kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum pulang kampung, kirim uang, kirim amal soleh, dibuatkan rumah mewah oleh Allah di surga. Itulah tanda orang bertakwa. Al-khawfu minal jalil, merasa diawasi oleh Allah. War amal bitanzil, mengamalkan Al-Quran. War ridho bil qalil, merasa senang dengan pemberian Allah. Wal isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari kematian sebelum malaikat maut menjemput kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.